Dan oke sob semuanya, tentunya kalian masih balik lagi bersama gua Nuno dalam konten serunya sepak bola. Oke, ini akan membahas tentang derby London yang semalam sebetulnya dua kali sih derby London antara Fulham dan Arsenal dan Tottenham Chelsea. Namun gue mau bahas yang Tottenham Chelsea aja. eh Sambil menunggu kalian menonton timnas Indonesia melawan Myanmar di pertandingan pertama Piala AFF 2024 nanti, ya gue usahakan nih akan upload jam berapa ya, jam 5 jam 6 lah. Oke. Jam 5 jam 6 sore kan pertandingannya jam 7 apa setengah 8. Kemarin gue juga salah info kalau pertandingan gue bilang setengah 5 sore. I'm sorry. Oke. Masuk ke pertandingannya, sebalik pertandingannya kalau pertandingan Spurs melawan Chelsea sebetulnya pertandingan apa ya? Pertandingan dua klub besar yang melakukan kesalahan di masing-masing babak. Khususnya di babak pertama bisa dibilang kesalahannya Chelsea, babak kedua kesalahan Spurs yang sebetulnya nggak perlu untuk dilakukan. Di babak pertama gue bilang kesalahannya Chelsea, 2 gol keunggulan Spurs, blunder atas kesalahan murni back Cucurella, dua-duanya murni kepleset, dua-duanya murni kontrol lepas. Gol pertamanya Spurs bola diagonal long ball disilangkan ke arah siapa? Yang winger kanan itu kan Kulusevski bermain di posisi tengah. Nah terus Brian Johnson ya. Nah terus Cucurella salah kontrol pas pengen passing, bolanya kelepas diambil oleh Brian Johnson. Terus bolanya di passing ke tengah terus ada guntingan yang kipernya Chelsea salah menebak arah bola, salah mengantisipasi arah bola. Gol 1-0. Gol kedua terjadi juga begitu cepat, terjadi juga oleh kesalahan Cucurella tadi, salah kontrol. Dia lebih kepleset lagi sih. Terus bolanya berhasil diambil dari posisi serangan yang sama lagi. Lalu bolanya berhasil disuting ke sudut tiang pertama, kalau nggak salah ya sudut tiang pertama. Lalu di Chelsea berhasil memperkecil kedudukan padahal baru 18 sampai 20 menit berjalan lewat golnya proses Sancho. Padahal gol proses Sancho jelas kalau dibicarakan lewat gol gameplay ya lebih bagus sih daripada dua kejadian gol blunder Spurs itu. Sancho juga gue bilang lebih bagus selain dia mencetak gol, masuk ke tengah, cut inside, shooting jebret. Terus ada momen di mana penalti pertamanya buat Chelsea, yang gol ketiganya buat Chelsea yang penalti. Gol ketiga dan keempatnya Chelsea kan lahir dari titik penalti. Ya sebelum bola diarahkan Nicolas Jackson, yaitu digunting dulu sama Romero, yaitu berkat kecerdikan Sancho juga narik narik bola. Gue menyoroti Sancho bagus banget screening bola di pertandingan semalam. Bisa menarik pertahanan Spurs, bisa mengalihkan pertahanan Spurs. Nicolas Jackson jelas diselengkat di kotak penalti. Terus gol keduanya Chelsea dicetak oleh Enzo Fernando, ya dengan ada prosesnya juga, nggak kayak Spurs lah dengan melakukan dua kesalahan, dua blunder pemain Chelsea, Cucurella. Tetapi ya gol penalti ketiganya siapa namanya yang di sliding bukan sama Romero deh, sama sliding. Romero udah keluar karena cedera, ya dikeluarkannya Romero itu faktor dampak besar juga ternyata buat kehilangan kestabilan lini belakang Spurs. Dia sebetulnya dari awal-awal babak pertama tuh menuju pertengahan babak pertama dia udah
kayak ada salah gerakan, salah langkah, salah tumpuan mengakibatkan Romero mainnya udah tidak enak. Terus benar-benar tuh kayak siapa ya, striker Chelsea siapa namanya, benar-benar ada beberapa peluang emas, 2 atau 3 peluang emas yang Cole Palmer buka ruang, passing, narik bola, nendangnya malah ke atas dong sekali. Terus sekali lagi masih digagalkan oleh siapa, kiper Spurs, Vicario. Terus Cole Palmer juga mendapatkan peluang emas, dia menyisir dari lini tengah, set terbuka masuk ke tengah, ada syuting masih digagalkan oleh kiper Spurs. Kiper Spurs sebetulnya nggak tampil jelek, tampil lumayan, malah kalau kipernya Chelsea yang babak pertama juga nyaris blunder. Ya sebetulnya babak pertama juga Spurs mainnya bagus, zona-zona marking, zona-zona ruangnya, menutup ruangnya semuanya bagus. Kenapa babak kedua diturunkan? Kenapa babak kedua dikendorkan? Salah Spurs sendiri, formasinya, strateginya, skemanya. Tahu di babak pertama ketika dia zonanya menekan, zonanya hampir melakukan pressing secara bergantian, pressing zona, si kiper Chelsea itu hampir melakukan blunder, kesalahan dalam melakukan drop bolanya direbut pemain Spurs lagi, tapi sayang nggak bisa dijadikan dieksekusi gol. Mungkin kalau diunggul babak pertama udah unggul 3-0 duluan itu atau 3-1 duluan, itu ceritanya bakal lain, ceritanya bakal beda. Mungkin semangat pemain Chelsea nggak bakal termotivasi seperti itu. Tapi harus diakui juga Cucurella habis ganti sepatu, habis blunder 2 kali, melakukan kesalahan 2 kali, kepleset. Ya dia menunjukkan penaikan performa, dia tampil begitu, menjadi lebih bagus, menjadi begitu lebih baik daripada blunder itu. Dia berhasil menebus 2 kesalahan, dia berhasil bisa menjadi pemain yang left wing back, tapi masuk ke tengah, masuk ke depan, ingin menebus kesalahannya, dan pergerakannya gua nilai juga cukup baik, cukup bagus. Gol penaltinya Cole Palmer yang nggak usah dipertanyakan, dia benar-benar bisa mengeksekusi. Kalau yang penalti ketiga itu layak banget. Penalti keempat juga layak sekali. Cole Palmer kayak dijatuhkan, di stud gitu, didorong, terus di sliding, ya layaklah semuanya itu penalti. Yang gol keempatnya Cole Palmer sendiri yang dijatuhkan, ya terus dieksekusi dengan gol keempatnya dengan chip ball. Terus si Son Heung-min sebetulnya dia dapat 2 kali peluang emas di babak kedua. Ketika udah mulai seri, terus satu lagi ketika udah tertinggal, terus harusnya kalau Son Heung-min yang gol pertama yang winger udah kebuka, dia ada kesalahan offside, tapi pemain Spurs itu tidak mengambilnya. Jadi Son Heung-min yang ngambil dari belakang, ya tidak offside pergerakannya, dia berlari dari belakang, pemain Spurs itu menghindar, dan Son Heung-min tapi tendangannya malah melebar ke samping. Udah dapat momen kosong 1-1 juga dengan kiper. Terus ada momen satu lagi di mana dia udah dapat pergerakan cut inside masuk ke tengah, tinggal 1-1 sama kipernya maju menutup ruang. Kenapa dia nggak ada terbuka, ada kesempatan sempat terbuka celah untuk dia maju, untuk dia assist, tetapi dia lambat banget, telat pergerakannya, sehingga berhasil ditutup oleh kiper Chelsea di menit-menit injury time tuh. Barulah di saat injury time Spurs juga memperkecil kedudukan. Gol ketiganya lewat gol Son Heung-min melalui tap in-nya. Tetapi yang harus diakuin tuh yang membongkar pertahanan Chelsea, menyusur sayap, langsung ngebuka begitu, tiba-tiba Son tap in, Sonnya buka ruang ke sini, tap in, terus masuk. Ya tapi emang udah nggak keburu lagi, emang udah nggak sempat lagi Spurs untuk mencetak gol.
ya sepenuhnya bisa dibilang apa ya, kekalahan derby London kemarin melawan Chelsea 4-3 di kandangnya sendiri ya kesalahan permainan dari Spurs sendiri, kesalahan skema dari Spurs sendiri, kesalahan kecerobohan dari pemain Spurs sendiri. Oke, sekian sob ulasan Nuni tentang pertandingan derby London Tottenham Hotspur versus Chelsea. See you di next konten serunya sepak bola. Selamat menonton Indonesia versus Myanmar. Dengan Indonesia pemain-pemain mudanya, apapun yang terjadi kita terima hasilnya. Ini kita Indonesia muda di bawah 22 tahun, dan jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share konten Nuni Zulhilmi, and see you and bye-bye. Jaga kesehatan.